Selamat malam kami ucapkan kembali kepada semua pendengar yang sudah bergabung di Facebook STT Perjanjiannya. Dan juga kami menyapa selamat malam juga kepada para pendengar kami yang mendengarkan lewat radio 95,3 FM dan juga live streaming janji di batarp.com. Ya, kami menyapa dengan senang hati, kami menyambut teman-teman semuanya untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di STT Perjanjiannya ini. Ya. Hari ini kita akan memulai memuji Tuhan, kita bernyanyi mengatakan bahwa anak Allah Yesus namanya, Dialah Allah yang hidup. Mari kita nyanyikan. Bahwa sebab Dia hidup ada hari esok. Inilah pengharapan yang sebenarnya dalam hidup ini ya. Karena Allah itu Allah yang hidup. Sebagaimana kita sudah mendengarkan minggu yang lalu, ada Yusuf yang mengikut Tuhan, ada Daniel yang mengikut Tuhan, bahkan ada Musa yang dipanggil Tuhan untuk mengikut Dia. Siapakah Allah yang diikut oleh Musa? Siapakah Allah yang diikut oleh Daniel? Siapakah Allah yang diikut oleh Yusuf? Itulah Allah yang hidup. Anak Allah Yesus namanya. Kita nyanyikan lagu pujian kita ini sekali lagi bersama dengan bahasa Inggrisnya kita nyanyikan. Bahkan
sukacita yang sangat besar ya, karena Allah kita hidup. Dia memperhatikan semua keadaan kita. Dia mengasihi orang berdosa. Dia datang dari sorga untuk menjumpai kita yang ada di bumi, orang berdosa ini. Dialah yang mencari yang terhilang, membawanya pulang. Dia yang menuntun yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Dialah Yesus yang juga pada malam hari ini memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa mendengarkan berita dari sorga. Itulah berita keselamatan. Iya, malam hari ini kita terus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian kita, sangat besar anugerah-Mu. Iya. Nanti kita nyanyikan dengan bahasa Inggrisnya juga. Sangat besar anugerah-Mu Tuhan. Pujian ini mengatakan sangat besar anugerah-Mu. Aku dulu yang hilang kembali ditemukan. Walaupun dulu aku buta tetapi sekarang aku melihat karena anugerah Tuhan. Iya, ini adalah pengakuan dari John Newton, ya. Pengakuannya bagaimana dia menerima anugerah Tuhan, yaitu dalam satu kejadian, dari satu waktu perjalanan di tengah laut, John Newton mengalami suatu peristiwa yang sangat besar dan menakutkan. Ada badai yang menimpa kapalnya. Tapi pada waktu itu dia berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Dan di kapal itulah Tuhan menjawab doanya, dan disitulah dia mengakui bahwa Tuhanlah menjadi penyelamatnya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu John Newton mulai mendedikasikan dirinya, memberi dirinya untuk mengikut Tuhan. Iya. Makanya nanti kan sampai akhir hidupnya walaupun dia buta, dia mengatakan walaupun aku buta, tetapi sekarang aku melihat. Kenapa? Karena anugerah Tuhan yang sebenarnya, yaitu keselamatan sudah diterimanya.
Iya, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi bahasa Indonesianya. Bait yang pertama saja, setelah itu nanti kita berdoa. Sungguh satu sukacita yang besar bagi kami manusia di bumi ini. Di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah kekacauan dunia, Tuhan Yesus masih meninggalkan firman-Nya di bumi. Sehingga dengan firman-Mu, kami bisa mendengar berita sukacita. Berita dari sorga yang mengundang kami untuk mengikut pencipta kami, untuk mengenal pencipta kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur karena ada kesempatan bagi kami. Karena kemurahan Tuhan, kami bisa berkumpul dalam KKR, penjaringan mahasiswa oleh STT Perjanjiannya. Hanya karena pertolongan Tuhan, maka firman-Mu bisa sampai kami dengar. Engkaulah Allah yang menyatakan diri kepada Musa, yang mempersiapkan dia menjadi pelayan-Mu, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah yang Tuhan janjikan, sehingga hidup mereka bisa berbahagia oleh karena mengikut Tuhan. Engkau jugalah Allah yang hidup, yang menolong Yusuf ketika Yusuf berketetapan tidak melakukan dosa, sehingga Engkau menolong Yusuf hidup dalam kesuksesan. Engkau juga yang menolong Daniel, sebab Engkau Allah yang hidup, yang menolong Daniel dalam masa kesusahannya, sehingga dengan ketetapannya untuk mengikut Tuhan, dia mendapat anugerah Tuhan juga. Tuhan Yesus, malam hari ini, ketuklah hati kami satu persatu. Baik kami yang mengikuti ibadah KKR ini dari Facebook, baik dari radio maupun dari streaming. Karuniakanlah kasih-Mu, sehingga ketika firman-Mu didengar, mata kami terbuka, hati kami terbuka, melihat inilah Allah yang memanggil kami, yaitu pencipta langit dan bumi yang juga menciptakan kami. Terangilah firman-Mu untuk malam hari ini. Berkati juga Tuhan Yesus kesaksian dari alumni yang akan menyampaikan bagaimana pekerjaan Tuhan dalam hidupnya ketika dia belajar di STT ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang akan kami dengar. Pakailah hamba-Mu, sehingga melalui hamba-Mu ini juga firman Tuhan disampaikan seperti yang Tuhan inginkan. Inilah doa kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, itulah menjadi sukacita kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, sebentar kita akan melihat video bagaimana praktik pendidikan atau Tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh STT Perjanjiannya, yaitu bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di video ini kami akan memperkenalkan, menunjukkan sedikit bagaimana STT Perjanjiannya melakukan kegiatan mahasiswa dan juga bagaimana mahasiswa mengikuti kegiatan baik di kampus maupun di luar kampus. Ya, kita dengarkan.
kami STT Perjanjiannya mengundang adik-adik, Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama kami. Sama-sama kita belajar firman Tuhan. Ya. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi menyambut firman Tuhan. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Iya, seperti renungan kita tadi pagi ya. Menjadi seorang yang cerdik, memikirkan bukan hanya di dunia ini saja, tetapi bagaimana kehidupan kita setelah selesai dari dunia ini. Ya, aku ikut Yesus. Siapakah yang harus aku ikuti? Aku ikut Yesus. Mari kita nyanyikan. Selamat malam bagi kita semua yang sudah bergabung lewat Facebook STT Perjanjiannya Kabanjahe. Begitu juga yang mendengarkan lewat radio Perjanjiannya 95,3 FM. Dan juga kepada semua yang bisa mendengarkan lewat streaming janjidibata.rp.com. Jadi ini minggu kedua kita mengadakan KKR STT Perjanjiannya Kabanjahe. Ya, jadi tema kita, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu, Allah yang mengasihi hidup kami, yang memperhatikan hidup kami setiap hari. Engkaulah Allah yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Tetapi ketika manusia itu berada dalam penderitaan, Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka, sehingga mereka bisa lepas dari penderitaan itu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus Allah kami, karena kami bisa mendengar berita keselamatan yang datang dari surga dan sampai kepada kami. Kami bersyukur karena Allah kami mau datang ke dunia untuk menebus dosa kami, sehingga kami bisa lepas dari hukuman api neraka itu. Kami sujud di hadapan-Mu dan memuji nama-Mu. Kami bersyukur juga di malam hari ini, karena Tuhan memberkati kami untuk melanjutkan acara KKR STT Perjanjiannya, supaya kami di masa muda ini bisa mengingat pencipta kami sebelum tiba hari-hari yang malang itu.
Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu itu, sehingga terang kami mengerti. Dan kami juga berdoa supaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing, di hati setiap orang yang mendengarkan siaran ini, supaya ketika mereka mendengar firman-Mu, Roh Kudus-Mu menyadarkan mereka akan dosa mereka dan menuntun mereka untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskanlah kami dan kuduskanlah tempat kami beribadah ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, bacaan kita hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-15. Ayat 11 kita baca sampai nanti ayat yang ke-24. Lukas pasal ke-15 ayat 11 sampai ayat 24. Ini cerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagi yang ada Alkitabnya, mari kita sama-sama baca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Ya, inilah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Jadi tema kita, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Jadi ini pesan untuk orang muda ya. Iya, karena pemuda katanya, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ya, dalam cerita ini tadi juga kita mendengar itu juga seorang pemuda, kan gitu ya. Cerita seorang pemuda. Tadi judulnya dibuat perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi kalau perumpamaan artinya
Itu bukan cerita yang sesungguhnya, kan seperti itu ya. Tapi apa maksud Tuhan Yesus di balik cerita itu? Supaya kita gampang mengerti. Ya. Mari kita baca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Iya. Jadi rupanya keluarga ini adalah keluarga yang kaya, kan gitu? Banyak harta orang tuanya. Jadi si anak bungsu ini tidak sabar lagi menunggu waktu pembagian harta warisan ini. Iya, jadi kapan rupanya harta biasanya dibagikan? Biasanya setelah orang tuanya meninggal, kan gitu ya. Tapi anak bungsu ini tidak sabar lagi menunggu. Mungkin dilihatnya ayahnya ini masih sehat, masih kuat gitu ya. Kapan nanti bapakku ini meninggal gitu? Masih lamalah ku miliki harta warisan ini. Jadi sekaranglah ku minta bagianku. Makanya dia datang kepada bapaknya dan dia berkata, "Bapak, berikanlah bagianku." Kan gitu kira-kira? Iya. Jadi anak yang bungsu ini sebenarnya, bisakah kita katakan dia mengharapkan ayahnya cepat-cepat meninggal supaya harta dibagikan sama dia? Tidak sopan sebenarnya dia ya. Tapi apa reaksi bapaknya? Mari kita lihat. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayahnya tidak marah, tapi dia menuruti keinginan anaknya tadi. Dia membagikan harta warisan tadi, malah kepada yang sulung juga yang tidak meminta dibagikannya. Ya, inilah kebaikan hati ayah ini tadi. Ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Inilah yang dilakukannya. Apa katanya? Setelah dia menerima harta warisan tadi, beberapa hari kemudian, tidak lama, dia menjual seluruh hartanya tadi. Setelah itu apa dilakukannya? Dia pergi ke negeri yang jauh. Iya. Jadi kalau kita baca bagian ini, sebenarnya keinginan anak yang bungsu tadi bukanlah harta sebenarnya. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena setelah dia menerima hartanya, dia langsung menjualnya. Kalau memang dia ingin hartanya, harusnya kan dia simpan ya. Iya, dia gandakan lagi supaya lebih banyak. Tapi ini tidak. Dijualnya seluruh hartanya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Sebenarnya keinginan utama anak bungsu tadi adalah apa? Kebebasan hidup. Jauh dari pengawasan bapaknya. Jauh dari perhatian bapaknya. Hidup menurut aturannya sendiri. Dia yang akan menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Itulah keinginan terdalam anak yang bungsu tadi. Makanya begitu dia dapat harta, dijualnya, langsung pergi dia ke negeri yang jauh. Karena selama dia tinggal di rumah bapaknya, semua yang dia lihat kekurangan. Apa kekurangannya? Ada aturan bapak, iya, ada pengawasan bapak, kan gitu ya. Kalau di rumah bapak kan pasti ada aturan yang harus dilakukannya. Itu yang tidak diinginkan anak yang bungsu ini. Dia ingin mengatur hidupnya sendiri. Dia tidak ingin diatur oleh bapaknya. Dia mungkin berpikir, saya sudah dewasa. Saya sudah berhak menentukan
hidup saya sendiri. Cita-cita saya sendiri. Kan gitu ya? Iya. Bukankah kita juga sama seperti anak yang bungsu ini? Kita juga merasa kalau mengikut Allah itu banyak sekali aturan. Nanti saya nggak bisa lagi jadi dokter misalnya. Saya nggak bisa lagi jadi menteri. Semua cita-cita saya akan gagal. Iya, saya harus nanti sekolah teologi, kan gitu ya. Harus baca Alkitab setiap hari. Kita berpikir mengikut Allah itu terlalu banyak aturan. Iya, kitalah gambaran anak yang hilang tadi. Kitalah gambaran anak yang bungsu tadi. Kita mencari kebebasan hidup dan Allah memberikannya. Ya. Mari kita lihat. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Iya, jadi keinginannya untuk lepas dari ayahnya tercapai ya. 100% berhasil. Bebas. Tidak ada lagi pengawasan ayah. Apapun bisa kulakukan dan ayahku tidak akan melihatnya. Ya. Seperti kita bilang tadi, kita kan juga seperti ini. Banyak cita-cita dalam hidup kita. Dan mungkin kita bertanya, apakah salah mempunyai cita-cita yang tinggi? Saya rasa tidak salah. Iya. Allah tidak pernah menghalangi manusia untuk mempunyai cita-cita. Mau menjadi apa kita, Allah tidak pernah menghalangi. Tapi salahnya di mana? Tidak menyertakan Allah di dalam cita-cita kita tadi. Itu yang salah. Kalau kehendak Allah kita menjadi dokter misalnya, kan pasti tercapai. Karena kuasa kan ada di tangannya. Iya. Tapi seringkali kita curiga, nanti kalau saya mengikut Allah, cita-cita saya harus saya ubah. Kan gitu ya? Kita berpikir kalau mengikut Allah itu semakin sempit cara hidup. Makanya saya ingat dulu hari pertama kita KKR, pengkhotbah mengatakan, jangan tertipu katanya. Kita seringkali tertipu. Tertipu oleh siapa? Tertipu oleh iblis yang mengatakan, kalau engkau mengikut Allah, engkau tidak akan bisa lagi melakukan apapun. Lingkunganmu hanya akan gereja. Gitu katanya ya. Saya rasa tidak. Karena beberapa tokoh sudah kita baca dari Alkitab, sudah kita dengar. Seperti Yusuf. Apakah jabatannya di negeri Mesir? Dia menjadi Perdana Menteri ya, orang kedua. Bagaimana dengan Daniel dan kawan-kawannya di kerajaan Babel? Mereka menghormati Allah dalam hidup mereka. Mereka mengutamakan Allah dalam hidup mereka dan Allah mengangkat mereka. Bahkan melebihi orang-orang dalam kerajaan itu sendiri. Jadi di manakah salahnya? Ya salahnya kita percaya kepada apa yang dibisikkan oleh iblis. Jangan ikut Allah. Abaikan dulu Allah, capai dulu rencanamu. Capai dulu cita-citamu. Itulah kata iblis selalu. Dan kita bagaimana? Percaya kita. Makanya kita selalu mengatakan, bertobat nanti kalau sudah tua. Iya. Inilah yang terjadi dengan anak yang hilang tadi. Dia merasa terkekang. Segala kebaikan Allahnya selama ini, pemeliharaan bapaknya, ya kalau dia sakit bapaknya yang merawat, kalau dia bermasalah di luar bapaknya yang menyelesaikan, itu semua dia lupa. Yang dia lihat apa? Terlalu dikekang. Makanya dia pergi meninggalkan bapaknya. Dia berpikir di luar sana jauh lebih baik, jauh lebih bebas. Ya. Kurasa itulah yang sedang ada dalam hati kita mungkin. Mengikut Allah itu kuno. Apakah betul? Saya rasa tidak.
Pengalaman saya semenjak saya mengikut Tuhan Yesus, saya semakin pintar. Cara saya berpikir semakin pintar. Iya, cara saya mengelola duit saya semakin pintar. Makanya jangan tertipu oleh iblis. Mari kita lanjutkan lagi. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Apa yang terjadi? Iya, meninggalkan Bapa ada resiko yang harus dia tanggung. Dia pikir tadi bagaimana? Lebih nyaman di luar dari rumah Bapa. Sebentar memang dia merasa nyaman. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Habis semua hartanya tadi. Setelah itu apa katanya? Timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Saya tulis tadi di sini satu ayat firman Tuhan dari Yeremia pasal 2 ayat 13. Apa dikatakannya? Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali bagi mereka sendiri kolam yang bocor yang tidak dapat menyimpan air. Iya, tinggalkannya sumbernya, digalinya kolam yang bocor. Kalau sumber ditinggalkan kan akhirnya pasti habis lah. Iya, itu yang dilakukan anak bungsu tadi. Selama dia hidup bersama dengan bapaknya, saya rasa tanggung jawab itu ada di bapaknya. Kalau makan kurang, kalau uang kurang kan pasti bapaknya yang mencukupkannya. Tapi begitu dia keluar dari rumah bapaknya, itu artinya dia menggali kolam yang bocor. Dia meninggalkan sumber mata air. Itulah yang terjadi dengan anak yang bungsu tadi. Setelah itu apa yang terjadi? Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Iya, selama dia berada di rumah bapaknya, statusnya sebagai anak. Begitu dia meninggalkan bapaknya, statusnya sudah berubah. Menjadi apa? Menjadi budak. Ada majikan yang harus dia patuhi. Iya. Makanya kalau kita jauh dari Allah, kalau kita tidak mengikut Allah, jangan berpikir kita yang menjadi tuan atas hidup kita. Ada satu majikan yang tidak kelihatan. Itulah yang harus kita patuhi. Siapa itu? Bapa segala pendusta. Itu kata Yohanes namanya. Itulah si iblis. Jadi jangan berpikir kalau aku tidak mengikut Allah, ya aku sendiri yang kuikutkan. Tidak bisa. Karena di dunia ini hanya ada 2 kerajaan. Kalau tidak hidup di dalam kerajaan Allah, berarti kita hidup di dalam kerajaan iblis. Iblislah yang menjadi tuan kita. Dan dialah yang akan memperbudak kita melakukan apa yang dikehendakinya. Inilah yang terjadi dengan anak yang bungsu tadi. Dan apa katanya tadi? Malahan nasi babi pun dia mau makannya. Karena mungkin upahnya tidak cukup untuk mencukupi isi perutnya. Akhirnya sisa makanan babi itu pun mau dia makan. Dan orang lain tidak memberikannya kepadanya. Karena kalau diberikan kepadanya kan babi kekurangan makan. Akhirnya babi orang itu bisa kurus. Rugilah pemilik babi tadi. Begitulah menderitanya anak yang bungsu tadi. Iya. Jadi seperti kita bilang tadi, inilah gambaran kita. Jauh dari Allah. Mungkin kita berpikir aku akan bebas. Aku akan menentukan jalan hidupku. Tapi jangan salah.
ada satu kuasa yang pasti kita patuhi, itulah kuasa kegelapan. Iya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Inilah langkah pertama. Dia menyadari keadaannya. Apa yang disadarinya? Iya, ternyata konsepku salah. Dulu aku berpikir jauh dari Bapa tambah enak hidup, kan gitu ya. Tapi sebaliknya, ternyata jauh dari Bapa hidupku melarat. Akhirnya apa yang dilakukannya? Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia buat perbandingan. Dia ingat bagaimana dulu dia hidup di rumah bapaknya, tidak pernah kekurangan. Tapi sekarang malah nasi babi pun tidak bisa dia makan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini masih rencana. Ya. Ini masih rencana yang dia susun di dalam hatinya. Tapi belum bertindak. Tapi dia sudah ada keinginan untuk kembali ke rumah bapaknya. Baru ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anak bungsu tadi tidak hanya berencana untuk kembali, tapi dia bertindak. Saya membaca satu kutipan tadi mengatakan, besi itu mudah dibentuk selagi panas, katanya. Kalau sudah dingin, tidak bisa lagi ditempa. Begitu juga hati kita. Kalau ada hati kita sudah berkeinginan untuk bertobat, aku akan kembali kepada Allah, aku akan meninggalkan dosaku ini, segeralah bertindak. Jangan tunggu hari esok. Karena hari esok hati sudah dingin kembali, akan susah datang kepada Bapa. Iya. Jadi ketika anak sulung tadi kembali kepada bapaknya, apakah dia minta izin kepada majikannya? Saya rasa tidak. Karena kalau dia minta izin, kemungkinannya tidak diperbolehkan keluar. Tapi dia masih mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan, meninggalkan majikan yang memperbudak dia dan kembali kepada bapaknya yang mengasihi dia. Bagaimanakah dengan kita saat ini? Apakah kita sedang berada di negeri yang jauh berfoya-foya? Atau sudah mengalami kemelaratan namun belum kembali? Atau sudah sadar dan masih menyusun rencana tapi belum bertindak? Anak yang bungsu tadi tidak berlama-lama. Seperti kutipan yang kita bilang, besi selagi panaslah gampang sekali ditempa. Kalau sudah dingin akan susah, tidak bisa lagi dibentuk. Begitu juga hati kita. Kalau ada hati kita sekarang hendak kembali kepada Allah, bagaimana sudah kacaunya pun hidup kita, bagaimana sudah berdosanya pun kita meninggalkan Allah, berbuat dosa. Kalau ada hati sekarang yang Roh Kudus berkata, kembalilah, bertobatlah, tinggalkanlah dosamu itu, datanglah kepada Yesus Kristus, segeralah bertindak. Karena seperti kita bilang tadi, hari esok akan lain lagi ceritanya.
karena waktu tidak akan pernah bisa kembali. Anda ingat cerita Sakeus? Begitu dia mendengar Yesus datang ke kota Jeriko, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia meninggalkan kantornya, dia meninggalkan pekerjaannya, karena dia pikir, inilah kesempatanku bertemu dengan Tuhan Yesus. Besok tidak akan ada lagi kesempatan. Iya. Kita juga masing-masing diberikan oleh Tuhan kesempatan. Jadi ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, itulah kesempatan yang diberikan Allah kepada Anda untuk bertobat, meninggalkan dosa itu, kembali kepada Allah. Janganlah keraskan hatimu. Mari kita lanjutkan. Ayat 20 saya ulang. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Siapa yang lebih dahulu bertindak? Ayahnya. Inilah gambaran Bapa di sorga. Inilah gambaran Allah yang setiap hari menanti kita, orang berdosa, untuk kembali kepadanya. Kasih Allah itu menanti. Dia tidak pernah memaksa kita untuk datang kepadanya, tapi dia menunggu. Dan begitu kita datang, dia tidak pernah menolak. Kita lihat cerita perumpamaan anak yang bungsu ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Kenapa ayahnya bisa melihatnya? Padahal dia masih jauh. Karena setiap hari bapaknya ini mengharapkan anaknya ini akan pulang. Bagaimanapun kondisinya, bapaknya ini sangat rindu supaya anaknya kembali ke rumah. Inilah hati Allah. Inilah hati Bapa yang di sorga. Dia sangat mengharapkan kita untuk datang kepadanya. Bagaimana banyaknya pun dosa kita, bagaimana kotornya pun kehidupan kita, Allah menantikan kita hingga saat ini. Kenapa harus mati kelaparan seperti anak yang bungsu tadi? Dia tidak menunggu ajalnya tiba, tapi dia kembali kepada bapaknya. Seperti renungan kita tadi pagi. Iya. Anak yang bungsu ini tadi cerdik dia ya. Iya. Sebelum sampai ajalnya dia sudah kembali ke rumah bapaknya. Sama seperti bendahara yang cerdik tadi. Sebelum dia dipecat dari jabatannya, dia sudah mempunyai tempat berteduh di rumah orang yang akan menerimanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tunggu sampai ajal tiba baru bertobat? Itu tidak bisa lagi ya? Tidak bisa lagi. Iya, seperti kita bilang tadi, kesempatan hanya datang sekali bagi Sakeus. Iya, anak bungsu juga menggunakan akal sehatnya. Saya ulang lagi 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi anak bungsu ini ketika dia datang kepada bapaknya. Tadi dia bekerja di kandang babi. Bau badannya saya rasa juga bau kandang babi. Tapi ayahnya malah merangkulnya dan mencium dia. Tidak disuruhnya mandi kau dulu, kan tidak ya? Bersihkan dulu badanmu baru kau datang, tidak. Inilah gambaran Allah. Dengan dosa kita inilah kita datang. Jangan tunggu kita berbuat baik. Jangan tunggu dulu baik hidup kita baru kita datang kepada Allah.
Iya. Dengan keberdosaan kitalah kita datang, Allah yang akan mengampuni kita. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Inilah artinya bertobat. Apa katanya? Tidak layak. Mungkin masing-masing kita sudah sering mendengar apa artinya bertobat. Tapi dalam bagian ini bertobat artinya tidak layak. Samakah pengertian kita dengan anak yang bungsu ini? Ataukah kalau kita bertobat datang kepada Allah, kita minta berkat? Ya, berkatilah aku, tambahkan rezekiku gitu ya. Buatlah aku lebih daripada orang lain, karena aku anak-anakmu. Itu saya rasa bukan bertobat. Bertobat artinya tidak ada lagi hak. Karena hakku selama ini sudah kuhabiskan. Kan gitu anak bungsu tadi? Semua haknya sudah dihabiskannya. Untuk pulang ke rumahnya tidak ada lagi bagiannya. Makanya dia mengatakan, aku tidak layak lagi disebut menjadi anak Bapa. Jadikanlah aku jadi salah seorang upahan Bapa. Maksudnya jadi budak. Tapi apa yang dilakukan ayahnya? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kalau kembali ke rumah Bapa, bukan dijadikannya jadi budak, tapi dijadikannya jadi anak kembali. Jadi kalau kita orang berdosa yang mau datang kepada Allah, kita akan dijadikan anak-anak Allah, bukan dijadikan budak. Iya. Tapi kita lihat tadi, memang hati anak yang bungsu tadi sadar memang dia tidak layak lagi. Iya. Makanya saya rasa mungkin beda pertobatan kita dengan pertobatan anak yang bungsu. Kalau kita bertobat, ingin mendapatkan semuanya yang terbaik. Karena aku anak-anak Allah. Gitu ya. Lupa kita semua apa yang sudah kita lakukan di hadapan Allah. Begitu banyaknya dosa kita yang sudah diampuni, malah kita minta tambah lagi. Berbeda dengan anak yang bungsu. Dia mengatakan, aku tidak layak lagi. Tetapi bapaknya kembali mengaruniakan kepadanya hak sebagai anak. Diterima kembali dalam keluarga itu. Dan bapaknya sedikit pun tidak mengungkit masa lalunya. Apa yang telah dilakukannya, semuanya dilupakan ayahnya. Inilah kasih Allah. Dalam Yesaya 43:25 dikatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi bagaimana banyaknya pun dosa kita, kalau kita kembali kepada Allah, dia tidak akan mengungkit-ngungkit. Dia akan mengampuni dan melupakan. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Iya, mengerti kita bagian ini? Pesta bapaknya, padahal anaknya sudah habis memboroskan harta. Tapi begitu anaknya kembali, bersuka cita bapaknya. Susah kita mengerti ya, karena mungkin tidak ada gambaran bapak di dunia ini seperti ini. Biasanya kalau bapak kita di dunia, kalau kita sudah menghabiskan hartanya, kalau kita pulang apa katanya? Iya, jangan lagi kau datang, kan gitu ya. Sudah habis semua milikmu katanya. Iya, makanya kita bilang tadi, inilah gambaran Allah.
Firman Tuhan mengatakan satu orang yang bertobat, beribu-ribu malaikat bersuka cita. Apa kata bapaknya? Sebab anakku ini telah mati. Jadi sebelum kita kembali kepada Allah, status kita ini apa? Mati katanya. Mati kamu bilang, tiap harinya aku hidup kita bilang. Tubuh kita yang hidup. Tapi rohani kita ini mati. Iya. Karena mati rohaninya makanya diperbudak oleh iblis. Karena tidak ada kekuatan untuk melawan. Makanya begitu kembali kepada Allah. Dikatakan apa tadi? Kini dia telah hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Bersukacita Allah kalau satu orang berdosa yang bertobat. Bersukacita Allah kalau kamu dan aku kembali kepada Allah malam hari ini. Meninggalkan dosa itu dan kembali menyerahkan hidupmu kepada Dia. Allah dan malaikat-malaikatnya akan bersukacita di sorga. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembacaan kita malam hari ini? Iya. Bagaimana tadi situasi anak yang bungsu itu sebelum dia meninggalkan rumah ayahnya, setelah dia meninggalkan, dan apa saja tadi langkah-langkahnya sehingga dia kembali. Dan bagaimanakah dengan kita sekarang ini yang mendengarkan KKR di malam hari ini? Masih di negeri jauhkah kamu? Atau sedang mengalami kemelaratan? Sudah berpikir untuk kembali? Atau terus berbuat dosa? Atau sudah kembali? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah kami yang menunggu kami sampai saat ini untuk datang kembali kepadamu. Engkau penuh dengan pengampunan, sebagaimana yang digambarkan dalam cerita yang sudah kami baca barusan. Ketika anak bungsu itu kembali kepada bapaknya, bapaknya itu menerimanya dengan segenap hatinya, merangkulnya, mencium dia, dan kembali menjadikannya menjadi bagian dalam keluarganya. Semua kesalahan anak bungsu itu dilupakan oleh bapaknya. Anak bungsu itu sadar bahwa dia tidak layak lagi sebenarnya menjadi anak bapa. Itulah pertobatan yang sejati. Merasa tidak layak, tapi engkaulah yang melayakkannya kembali. Kami bersyukur di malam hari ini buat firman-Mu yang bisa kami mengerti. Berkatilah kami. Dan kami juga berdoa, kalau ada di antara pendengar, pemuda-pemudi yang sedang jauh dari Allah, yang selama ini dia tertipu, yang berpikir bahwa mengikut Allah itu akan banyak aturan, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus, terangilah pikirannya, supaya kegelapan itu tidak lagi menipu dia. Dan dia sadar bahwa mengikut Allah itu adalah keputusan yang benar. Karena engkaulah yang memegang masa depan kami. Di luar dari engkau, kami hanya akan diperbudak oleh dosa dan diperbudak oleh iblis itu. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus, buatlah supaya ada satu orang di malam hari ini, setelah dia mendengar cerita tentang anak yang hilang, ada ketetapan dalam hatinya, dia kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengar. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Iya,
Kita sudah mendengar firman Tuhan dan juga sudah ditanya tadi ya oleh pengkhotbah, di manakah posisi kita? Ya, kalau dari bagian firman Tuhan ini tadi, anak bungsu mengambil keputusan yang tepat. Dia kembali kepada bapaknya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian dari alumni STT Perjanjiannya. Namun sebelum itu kita nyanyikan dulu satu lagu pujian, anak bungsu pergi meninggalkan bapaknya, namun dia kembali. Ya, selamat malam sekali lagi untuk kita semua. Ya, puji syukur ya malam hari ini kita bisa ikut sama-sama bergabung di KKR STT Perjanjiannya.
Di sini saya akan sedikit bersaksi bagaimana pertobatan saya, bagaimana saya sampai akhirnya bisa masuk ke STT Perjanjiannya dan menyelesaikan studi di STT Perjanjiannya, dan juga bagaimana kesan pesan saya waktu saya belajar di STT Perjanjiannya dan bagaimana saya mencukupi biaya saya waktu saya belajar sampai menyelesaikan studi saya di STT Perjanjiannya. Ya, nama saya Asherlina Mats Burubarus. Saya alumni angkatan kedua dari STT Perjanjiannya. Ya, jadi sedikit latar belakang saya ya, sebelum saya masuk ke STT Perjanjiannya ini, saya belum bisa dikatakan belum bertobat gitu. Jadi saya adalah seorang anak pendeta, tapi walaupun begitu kehidupan saya tidak seperti seorang anak pendeta gitu. Saya jahat kepada orang tua saya, seperti bisa dikatakan seperti itulah ya, karena saya menganggap dulu bahwa orang tua saya itu tidak mengasihi saya, membandingkan saya dengan abang saya gitu. Padahal tidak, bukan seperti itu, tapi karena dosa yang menutupi mata saya sehingga saya tidak melihat bahwa orang tua saya mengasihi saya. Yang saya lihat hanya orang tua saya itu membandingkan kami berdua begitu, saya dengan abang saya, karena kami dua bersaudara gitu. Dan saya dari kecil sebenarnya tidak kurang mendengar firman Tuhan, karena dari kecil diajarkan firman Tuhan. Saya juga sering ikut Bible Camp gitu, tapi di situ saya hanya ikut-ikut seperti itu saja gitu. Dan sampailah akhirnya tamat SMA lah, singkat ceritanya tamat SMA begitu. Dan saya ini orangnya agak tinggi hati dulu gitu, karena saya melihat bahwa teman-teman saya dulu semuanya setelah tamat SMA bersekolah keluar gitu ya, luar dari Sumatera gitu. Dan bahkan abang saya sendiri pun dia pergi dan bersekolah di luar Sumatera gitu. Jadi dalam hati saya juga harus pergi dan bersekolah di luar Sumatera gitu, selain dari jauh dari orang tua gitu. Dan saya juga nggak malu-maluin gitulah istilahnya ya. Dan singkat ceritanya, setelah saya tamat SMA gitu, adalah keluarga yang menelepon ke orang tua saya. Dibilangnya bahwa STT Perjanjiannya buka di Kabanjahe gitu. Jadi waktu setelah tamat SMA, mama bilang, kayak mana kalau kamu coba dulu program setahun di STT Perjanjiannya dulu. STT Perjanjiannya kan ada ya membuka program setahun untuk belajar mendalami Alkitab di sini gitu. Waktu mereka menyebutkannya, saya sangat marah gitu. Jangan sebutkan nama itu. Saya malu, saya tidak mau bersekolah di situ. Pokoknya aku harus sekolah di keluar gitu. Aku nggak mau di sini gitu. Bahkan menyebutkan nama kota Kabanjahe saja gitu. Saya sangat marah kepada orang tua saya gitu kan. Jadi tapi orang tua saya terus berdoa gitu supaya anakku ini diselamatkan Tuhan gitu, karena mungkin mereka melihat bahwa kayak mana jahatnya aku terhadap mereka gitu. Tapi mereka terus mengasihi dan mendoakan saya gitu. Singkat ceritanya, walaupun saya terus menolak, yang lucunya saya menyusun baju saya gitu. Memang pada waktu itu saya tidak tahu itu kenapa gitu, tapi setelah saya masuk ke STT Perjanjiannya baru saya mendapat jawabannya gitu. Jadi waktu itu saya ingat saya marah-marah sama mama saya gitu kan, karena disuruh ayo Min kita coba setahun saja kamu di sana belajar mendalami Alkitab, memperjelas imandu di sana, katanya. Enggak, memang aku bilang gitu, tapi aku susuni bajuku gitu. Jadi ku ingatlah jam 5 pagi kami berangkat, waktu itu aku masih tinggal di Kisaran. Berangkat kami ke Kabanjahe. Sampai di sini pun aku mau nangis, aku memberontak gitu. Aku nggak bakal lama di sini. Aku pasti pergi dari sini. Aku nggak mau di sini gitu. Tapi aku jalani. Aku nggak tahu kenapa, walaupun hatiku memberontak, tapi aku menjalaninya gitu. Sampai singkat ceritanya sudah mulai proses belajar mengajar gitu, sampai adalah dari STT Perjanjiannya memberitahukan bahwa akan mengundang mahasiswa-mahasiswi untuk retreat penerimaan mahasiswi baru gitulah kan. Jadi kami retreat, ku ingat waktu itu di Sukamakmur. Itu tahun 2015 ya. Jadi waktu itu kami retreat di situ, dan di situ kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan ada banyak firman Tuhan yang kudengar di situ. Selain tadi yang khotbah kita tadi, bagaimana anak yang hilang itu, bagaimana kasih Allah menanti terhadap anak yang hilang itu, dan aku juga mendengar firman Tuhan bagaimana
seorang Paulus yang begitu jahatnya dia membunuh pengikut Kristus di Kisah Para Rasul itu, tapi itu pun dipanggil oleh Tuhan gitu. Dan bagaimana juga Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi disitulah diceritakan bagaimana bahwa Tuhan itu memanggil orang berdosa supaya orang berdosa itu mengikut Tuhan gitu. Jadi di situ Tuhan membuka pikiranku gitu, bahwa aku ini orang berdosa. Aku sudah jahat sekali terhadap orang tuaku. Inilah dosa terbesarku. Aku jahat sekali terhadap orang tuaku karena aku merasa mereka membandingkan aku dengan abangku gitu. Dan asal apa saja yang aku minta tidak diberikan, pasti aku melakukan bagaimana caranya supaya aku menyakiti hatinya. Itu yang aku lakukan gitu. Jadi di situ disadarkan Tuhan aku. Sampailah ada kelompok PA. Di situ kami dibuat berkelompok-kelompok. Jadi waktu di PA itu kami membaca firman Tuhan dari Roma 2 ayat 4 sampai 5. Iya, firman Tuhan itu berkata seperti ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahan Allah? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi waktu dibacakan firman Tuhan itu tersadar saya. Karena dulu sebelum saya masuk ke STT, saya pernah mengalami suatu kecelakaan ya, yang bisa, kalau bisa dibilang itu, kalau Tuhan mengizinkan saya mati pada waktu itu gitu, saya pasti sudah ke neraka. Itulah dalam hati saya. Jadi saya di situ dibuka Tuhan pikiran saya dan berkata seperti ini, Tuhan masih memberikan kamu kesempatan hidup sampai saat ini. Tuhan masih membuka jalan kepadamu sampai kamu di STT ini, sampai kamu mendengar Injil kebenaran itu. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu dan itu menuntun kamu supaya kamu bertobat. Dan kalau kamu tetap mengeraskan hatimu, kamu itu menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada waktu mendengar firman Tuhan itu, di situ saya sadar sekali akan dosa saya dan saya sangat sedih sekali melihat bagaimana perlakuan saya terhadap orang tua saya gitu. Bagaimana tingginya hati saya merancang-rancangkan kehidupan saya, tapi seluruh kehidupan saya ini diaturkan oleh Tuhan dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya. Maka pada saat itu saya ingat setelah kami selesai semuanya berkumpul, kami masuk ke rumah, ke kamar kami masing-masing. Disitulah saya berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada saya. Saya masih bisa hidup, saya sampai ke tempat ini, saya bisa mendengar Injil yang benar itu, dan saya bisa selamat, dan saya bisa bertobat. Itu kesempatan yang berharga Tuhan berikan. Hari ini inilah aku Tuhan. Aku mengakukan semua dosaku. Aku mau hidupku dipimpin oleh Tuhan. Maka pada saat itu, disitulah saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mulai dari saat itu, saya tidak pernah ragu lagi akan keselamatan saya sampai saat ini. Dan itu kan masih saya, waktu setelah saya bertobat, saya percaya. Di situ saya kan masih mengambil untuk bersekolah atau belajar di STT Perjanjiannya ini selama 1 tahun gitu. Jadi waktu itu ditanya sama kami, kalian kan sudah udah belajar kalian 1 tahun di dalam, bagaimana keputusan kalian, apakah kalian mau melanjut apa tidak, katanya. Jadi waktu sebelum ditanyakan kemarin tentang hal itu, ada dosen kami dari Bandung, Ibu Herlise, dia mengajar teologi PL. Waktu itu dia datang ke sini dan dia mengajar, dia bilang gini waktu itu sama kami yang ada di ruang kelas itu. Coba semuanya yang ada di sini pikirkan, berapa per detik denyut jantung Anda memompa sehingga darah Anda mengalir ke seluruh tubuh Anda sehingga organ tubuh Anda bisa bekerja dengan baik, gitu katanya kan. Jadi jantung ini adalah salah satu organ yang paling penting untuk tubuh kita. Karena itu yang memompa darah sehingga organ tubuh kita ini bisa bekerja dengan baik. Jadi ibu itu bilang gini,
secanggih apapun mesin yang ada di dunia ini, harus ada jam istirahatnya supaya mesin itu masih bisa bekerja dengan baik. Kalau kamu porsir terus, pasti mesin itu akan rusak. Jadi pasti harus ada jam istirahatnya. Dan coba sekarang lihat umurmu. Kata ibu itu, berapa umur kamu sekarang? Dan sudah berapa tahun kamu hidup di dunia ini? Jantungmu masih terus berdetak atau enggak? Pasti masih terus berdetak ya, masih terus memompa darah mengalir ke seluruh tubuh. Hanya waktu jam kita tidur saja, detakannya itu agak lebih lambat daripada waktu kita beraktivitas setiap harinya. Dan dibilang ibu itu gini, oke, Tuhan berikan kepadamu apapun yang kamu minta. Kamu bisa mendapatkan seluruh dunia ini. Tapi hanya satu yang Tuhan minta. Tuhan istirahatkan jantungmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Kata ibu itu. Di situ saya sadar. Oh iya ya. Apalagi yang bisa kulakukan walaupun aku mendapatkan seluruh dunia ini? Tapi kalau jantungku tadi nggak diizinkan Tuhan untuk berdetak, pasti aku akan mati dan tidak akan ada lagi gunanya aku hidup. Dan ibu itu juga membuat kayak garis merah gitu ya, garis perjanjian akan keselamatan. Bagaimana perjanjiannya kepada Abraham dulu, kepada Musa, kepada nabi-nabi, kepada murid-murid. Dan ibu itu berkata seperti ini, kamu mau nggak nama kamu ikut di salah satu garis atau benang merah perjanjian ini untuk keselamatan itu tadi? Jadi pas ibu itu berkata seperti itu, dalam hati saya, Tuhan Yesus, aku mau salah satu namaku ikut di dalam garis merah, garis perjanjian akan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan itu. Dan ibu itu berkata, Tuhan tidak butuh kamu. Kamu yang butuh Tuhan. Kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa-apa. Tuhan bisa memakai orang lain untuk ikut di dalam ini supaya sampai perjanjian yang sudah ditetapkan Allah tadi. Jadi dari situlah waktu ibu itu mengajar, di situ saya mengambil keputusan, Tuhan Yesus, aku mau tetap ikut dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau mengambil keputusan, aku akan menyelesaikan studiku sampai 4 tahun di STT perjanjiannya ini. Karena aku tahu bahwa STT perjanjiannya ini dipakai Tuhan satu sarana untuk menolong aku sehingga aku bisa masuk ke dalam dan aku bisa mengenal Injil yang benar itu, sehingga aku bisa percaya, sehingga hal yang paling berharga dalam hidupku sudah aku dapatkan. Itulah, jadi aku mengambil keputusan, aku akan melanjutkan studiku sampai 4 tahun di STT perjanjiannya ini. Kalau bisa dibilang jujur, waktu dalam perjalanan itu nggak mulus ya. Kadang mau menyerah, kadang juga mau keluar dari STT gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus masih tetap menyertai sehingga sampai akhirnya aku bisa menyelesaikan studiku di STT perjanjiannya. Dan kesan-kesan yang aku dapatkan selama belajar di STT perjanjiannya itu, ia sangat bersyukur ya, seperti kakak angkatan yang juga sudah bersaksi sebelum-sebelumnya itu, bagaimana di STT perjanjiannya ini dijelaskan gitu, bagaimana supaya kita tahu membaca Alkitab dengan benar, bagaimana kita tahu teologianya, dan bagaimana kita tahu cara menafsir dengan benar. Ya, di STT perjanjiannya ini dijelaskan itu semua gitu. Dan hal yang paling berkesan juga sama saya itu waktu kami weekend gitu. Weekend itu kan setiap mahasiswa kan dikirim ya ke tempat pos-pos yang sudah disediakan gitu. Jadi saya sangat bersyukur juga gitu. Tuhan memakai sarana STT perjanjiannya ini sehingga kami bisa langsung terjun ya ke pos yang sudah disediakan, bisa hidup dengan orang-orang yang ada di kampung itu, bisa melayani di sana, melayani anak-anak di sana, dan bagaimana mereka hidup bisa juga belajar dari mereka, dan memberitakan Injil juga kepada mereka semua yang ada di kampung itu. Jadi sangat bersyukur ya bisa diajari untuk melayani dan langsung terjun dalam pelayanan melalui weekend yang diadakan di STT perjanjiannya. Itu jadi, dan masalah biaya ya. Kalau biaya, puji Tuhan, Tuhan masih mencukupkan orang tua saya sehingga orang tua saya bisa membiayai saya sampai saya tamat dari STT perjanjiannya ini gitu. Jadi
Inilah sedikit kesaksian dari saya. Jadi untuk teman-teman semuanya atau saudara-saudari semuanya, dimanapun kalian berada yang bisa mendengarkan siaran ini gitu, mungkin ada yang masih ragu-ragu gitu, tapi dia ingin tahu apa tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Karena kan kita ini ingin tahu ya apa tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Iya, nggak apa-apa, boleh saja coba program setahun di STT Perjanjiannya. Kan di STT Perjanjiannya membuka program setahun ya. Iya, karena kan kita tahu bahwa Tuhan berbeda cara memanggil setiap orang dari kita. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil saya, dan saya juga tidak tahu nanti bagaimana cara Tuhan memanggil saudara-saudara semua yang bisa mendengarkan siaran ini gitu. Tapi kalau mau boleh dicoba di program setahun di STT Perjanjiannya. Dan juga kalau saudara-saudari juga mau memperjelas bagaimana supaya tahu membaca Alkitab, bagaimana supaya tahu cara mentafsir Alkitab dengan benar, bagaimana caranya supaya bisa menyampaikan kepada orang lain apa Injil keselamatan yang sudah kita tahu tapi kita susah untuk menyampaikannya kepada orang lain, bisa juga belajar di program setahun di STT Perjanjiannya. Itu menyediakan supaya kita bisa juga memberitakan Injil yang benar tadi kepada orang-orang lain gitu. Jadi kalau ada pun teman-teman atau saudara yang mantap untuk aku 4 tahun akan menyelesaikan studiku di STT Perjanjiannya, oh itu juga bagus gitu. Tapi inilah sedikit kesaksian dari saya ya, semoga bisa menambah pengertian saudara-saudari semuanya. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, jadi tadi kita sudah mendengar bagaimana kesaksian dari alumni ya, bagaimana dia mengikut Tuhan dan akhirnya mengambil keputusan untuk belajar di STT Perjanjiannya. Ya, sebagaimana sudah disinggung oleh teman kita tadi, STT Perjanjiannya mengajak pada teman-teman untuk sama-sama kita bergabung belajar firman Tuhan, bagaimana membaca Alkitab dengan benar. Seperti tadi, bagaimana kita bisa tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita, dan akhirnya supaya kita juga diperlengkapi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Ya, ibadah KKR kita sudah selesai untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman yang bergabung baik dari Facebook, radio maupun streaming. Kami tetap mengingatkan, kita masih berjumpa besok pagi jam 7 dalam renungan pagi. Ya, dan juga kita akan masih berjumpa jam 8 malam dalam KKR Penjaringan Mahasiswa di STT Perjanjiannya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.